dan demikian penghormatan terhadap kebinekaan kita. Ini juga catatan penting yang saya ingin sampaikan dalam kaitan dengan pertemuan saudara-saudara pada hari ini. Kemudian hal penting juga tentu yang perlu kita catat yaitu mengenai soal kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Warga negara membutuhkan media, membutuhkan informasi, dan yang memberikan informasi itu tentu tidak lain adalah media. Dan saudara tentu diharapkan memberikan informasi yang benar, informasi yang tepat, dan juga informasi yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada publik, sehingga dengan demikian masyarakat itu mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian juga kita melihat bahwa kemerdekaan pers kita ini dihormati sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberitelan, atau pelanggaran penyiaran. Ini salah satu yang harus kita syukuri, terutama media kita. Indonesia dianggap media atau pers yang bebas, tapi juga sekaligus bertanggung jawab. Banyak orang juga belajar tentang pers di Indonesia. Kalau kita melihat negara-negara tetangga kita tidak sebebas kita, tidak usah jauh-jauh Singapura atau Malaysia. Tapi lebih daripada itu, tidak hanya kebebasan, tapi juga ada tanggung jawab. Ini yang memang penting juga diperhatikan oleh saudara-saudara para wartawan yang saya anggap merupakan unsur yang amat penting di dalam pembangunan karakter, pembangunan etika, pembangunan moral, dan juga tentu pembangunan demokrasi. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya juga menyampaikan di sini bahwa kita sebagai media juga mengalami berbagai tantangan-tantangan, di mana kita mengetahui bahwa tantangan itu tidak semakin ringan, tapi juga tentu tantangan itu sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, terutama berkaitan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi ini seperti dengan adanya media internet, kemudian juga apa yang disebut sebagai new media. New media itu adalah untuk membedakan dengan old atau konservatif media. Maka pers nasional kita juga akan dihadapkan pada munculnya masalah-masalah baru, perkembangan-perkembangan baru, dinamika baru yang mengharuskan media juga harus mampu mempersiapkan diri menghadapi perkembangan dan adanya tantangan-tantangan baru. Tadi dikemukakan oleh Pak Ali, kita akan segera memasuki yang disebut oleh masyarakat ekonomi ASEAN, yang tentu saja ini merupakan suatu dinamika baru, tapi juga tentu merupakan tantangan-tantangan baru. Tapi bagaimana dinamika baru, tantangan baru itu juga bisa kita jadikan sebagai peluang-peluang baru. Media pun hendaknya tantangan baru ini juga mampu dijadikan sebagai peluang-peluang baru, sehingga demikian dinamika dalam kehidupan media kita juga akan terus berkembang. Masyarakat kita pun mendapatkan suatu peluang-peluang kesempatan baru yang bisa meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai bangsa. Hal yang berikutnya yang juga catat di sini amat penting, pers dan juga integritas bangsa. Pers nasional tentu juga punya tanggung jawab terhadap konteks keikutsertaan dan menjaga integritas bangsa. Kita semua mengetahui secara definisi integritas itu artinya adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kata integritas juga berasal dari bahasa Latin, yaitu integre atau utuh dan lengkap.
Integritas juga melahirkan reputasi, dan reputasi juga melahirkan kepercayaan atau trust. Kata integritas sekilas mirip dengan integrasi, yang sejatinya juga memiliki kemiripan dalam maknanya. Menurut kamus kita Indonesia, integrasi merupakan pembangunan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi baik integritas maupun juga integrasi memiliki satu kesamaan, kata kuncinya adalah utuh dan keutuhan. Ini amat penting bagaimana media kita mampu. Integritas bangsa terkait dengan bagaimana bangsa ini mampu eksis dan survive di tengah-tengah perjalanan yang panjang dan penuh dengan berbagai tantangan. Bagaimana sebuah bangsa memiliki daya tahan di berbagai bidang, sekaligus juga memiliki daya saing yang tinggi dan menghadapi berbagai perkembangan baru, terutama kompetisi global. Integritas bangsa ditunjukkan oleh tentunya dalam perspektif kita adanya pokoknya komitmen nasional kita, komitmen kebangsaan kita, Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Juga penting sekali dinamika politik yang stabil, demokratis, juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga tentunya pemerataan dari hasil-hasil dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan kita dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kita. Dalam kaitan dengan itulah, pers nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari elemen penting dari pembangunan nasional kita. Sekali lagi juga tentu turut bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan sekaligus integrasi bangsa kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk menjadi perhatian kita. Bagaimana pers nasional kita hendaknya mampu mendepankan aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan nasional yang sekaligus juga menjaga keutuhan bangsa kita. Kita bersyukur bahwa kita memiliki ideologi nasional Pancasila, dan itulah yang akan senantiasa menjadi patokan, menjadi basis dari kita sebagai bangsa, sebagai dasar kita untuk tetap menjadi bangsa yang bersatu. Kemudian juga bagaimana supaya pers nasional kita juga tidak ikut larut dan menciptakan suasana yang keruh dengan sekadar mengedepankan berita-berita semata-mata dari perspektif ekonomi, dari sisi kepentingan ekonomi, tapi juga tentu kita harus melihat dari kepentingan bangsa dan juga harus memberikan pembelajaran bangsa kita. Kemudian daripada itu, pers nasional kita tetap hendaknya mampu mempertahankan independensinya sebagai kekuatan kontrol, kekuatan sosial, tidak terjebak kepada satu media partisan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik. Demikian pula pers nasional kita juga harus turut mengembangkan suatu pendidikan kewargaan atau civic education dan hal-hal lainnya yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana juga menjadi tema dari saudara-saudara sekalian. Pers nasional kita juga hendaknya turut serta dalam mempromosikan, menyebarluaskan potensi-potensi ekonomi bangsa kita, dan juga sekaligus mampu memperkuat daya saing bangsa kita dan menghadapi berbagai perubahan ke depan. Itulah beberapa pokok-pokok pikiran, masukan-masukan, pandangan-pandangan yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan perdana PWRI yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan PWRI sebagai suatu organisasi media yang boleh dikatakan masih muda, relatif muda, tapi dalam era reformasi ini, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
berkompetisi dengan rekan-rekan saudara yang lain, dan saya meyakini bahwa masyarakat kita membutuhkan informasi. Saya sebagai salah seorang yang berkiprah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara mengatakan betapa pentingnya informasi itu. Kalau saya tidak membaca media, rasanya ada hal yang kurang, ada yang belum saya laksanakan. Jadi dengan kata lain, seperti dia katakan oleh Pak Muhammad tadi itu, walaupun ada berbagai perkembangan dalam media, tapi ketahuilah masyarakat kita membutuhkan informasi yang benar, informasi yang baik, informasi yang mendidik. Bukan fake news, is a good news, tapi kita bagaimana memberikan suatu informasi yang memberikan pembelajaran pendidikan kepada masyarakat. Itulah pesan yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mengikuti Mukernas, semoga sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati organisasi PWRI sebagai organisasi wartawan yang baru dengan komitmen yang kuat, dengan satu penghormatannya kepada kebinekaan kita, yaitu tentang suku, agama, dan juga komitmen kita dalam rangka kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Selamat semoga sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.